Yang tadi man soma, yang kedua man qoma. Apa arti qoma? Berdiri. Qoma yakumu. Maknanya barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan tarawih, dengan tahajud, dengan hajat, dengan witir, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Masih bersama kami di sini di Tablik Akbar Penyejuk Hati. Nyes sejuk di hati. Coba saya mau nanya ke bapak-bapak nih, ke ibu-ibu mau nggak usah ya. Bapak di sini kan udah 10 hari kita puasa ya. Ada yang udah batal? Kalau ibu mah pasti ada yang ngacung pasti. Kalau ibu mah makanya saya naik ke bapak. Ada yang udah batal bapak? Belum, alhamdulillah. Kalau belum berarti mau dong. Alhamdulillah sehat ya pak ya. Oke, baca Al-Qur'annya udah berapa juz bapak? 10 halaman. Tapi nggak apa-apa, semangat. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun kita bisa meningkatkan ya semangatnya ya. Tahun kemarin puasanya yang tamat. Tahun ini insya Allah puasa dan juga terawihnya yang tamat. Tahun depan harus lebih hebat lagi. Karena kita harus naik level, betul nggak Ustadz? Nah, kita temanya ini tentang Ramadan naik level deh. Ramadan naik level, Masya Allah. Boleh? Baik. Silakan Ustadz. Terima kasih. Numpang duduk ya. Izin Babe, izin Nabil, Habib Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu semuanya? Puasa hari ini? Udah bolong berapa puasanya? Belum, Masya Allah. Tarawihnya? Belum juga, Masya Allah. Didoain berarti insya Allah yang puasanya nggak bolong sampai akhir, Allah berikan rezeki yang berlimpah kepada kita semua. Yang lagi sakit, Allah sembuhkan. Yang lagi nggak punya duit, Allah kasih duit. Kenceng banget Yang amin. lagi punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Lebih kenceng lagi. Oh, makin kencang. Mau tahu cara lunasin hutang ibu-ibu? Bayar, benar, nggak ada cara lain ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di hari ke-10. Berarti sepertiga Ramadan telah kita lalui. Cepat apa cepat ibu? Masih inget nggak sahur hari pertama kemarin apa? Apa? Rendang. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa hari esok pasti lebih baik dibanding hari sekarang. Tidak ada kata pesimis di dalam Islam. Karena datangnya bulan Ramadan bukan sekedar nikmat yang sederhana. Ramadan adalah nikmat yang luar biasa. Betapa banyak orang-orang yang mendambakan bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Tapi Allah tidak memberikannya. Dan di tahun lalu orang-orang ini tidak pernah berpikir bahwa mereka tidak akan bisa bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Maka jika kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena ada 3 keistimewaan yang sangat utama di bulan Ramadan. Ada berapa bu? 3. Yang pertama, di bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan, di mana seluruh waktunya adalah pengampunan Allah. Bayangkan. Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharap ridho Allah sambil mengevaluasi dirinya, maka apa janji Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahasanya ma itu apa? Semua. Kita semua punya dosa nggak ibu-ibu? Banyak apa sedikit? Banyak aja atau banyak banget? Banyak banget atau luar biasa banyaknya? Bangga lagi. Kelihatan dari mukanya ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya, makanya Allah ciptakan bulan Ramadan.
Dan istimewanya bukan hanya siangnya yang menjadi ampunan Allah, tapi malamnya pun adalah ampunan Allah. Hadis yang lain, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hanya beda satu huruf. Yang tadi man soma, yang kedua man qama. Apa arti qama? Berdiri. Qama yakumu. Maknanya barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan tarawih, dengan tahajud, dengan hajat, dengan witir, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya segala doa. Kata Nabi SAW, ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak oleh Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang terzolimi. Dan yang ketiga, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Makanya ibu kalau nanti buka puasa doa dulu ya. Jangan ngamanin gorengan dulu. Nggak akan kemana-mana itu gorengan. Ibu ya. Dan yang ketiga, istimewanya bulan Ramadan, Allah melipat gandakan pahala. Dan yang paling istimewa ada 1 malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah keluar dari Ramadan kita akan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah dan kita akan naik level ke tingkatan yang lebih baik. Insya Allah. Amin, Rabbal Alamin. Aduh mudah-mudahan Allah berbaik hati tahun depan masih merasakan lagi ya. Amin ya Allah. Amin, Rabbal Alamin. Betul. Kita buka pertanyaan lagi ya. Baik. Boleh siapa yang mau nanya ke Ustaz? Silakan. Ke Ustaz Saad. Silakan berdiri Ibu. Silakan. Izin. Yang belakang saya nunjuknya yang belakang, iya. Ya, maaf ya Bu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Sebentar, kenapa saya tiba-tiba pemotretan di sini ya? Benar. Udah nggak apa-apa. Dari siapa di mana ini? Saya Eva dari Kabupaten Tangerang. Izin bertanya Ustadz. Silakan Eva. Apa yang lebih utama, fokus memperbaiki ibadah sunnah atau memperbaiki kualitas ibadah yang wajib? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, mana yang lebih utama, memperbaiki kualitas yang wajib atau yang sunnah? Di dalam Islam itu ada namanya tartib. Jadi kita lihat dulu mana yang paling prioritas. Mana yang lebih utama, sholat wajib atau sholat sunnah? Wajib. Maka yang harus diperbaiki dulu adalah sholat wajib. Dari mulai cara sholatnya, dari mulai waktunya. Apakah sholat kita sudah on time atau di injury time? Ya. Lalu adab sholatnya, cara berwudunya, setelah sholatnya, berdoanya, itu dulu yang diperbaiki. Ya, jadi 5 waktu ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya diperbaiki sampai betul-betul baik, baru kita masuk ke sunnahnya, yaitu sunnah rawatib. Ada berapa rakaat sunnah rawatib? 12 dalam hadis ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang rutin melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, Allah akan bangunkan istana baginya di syurga. Tapi ini yang rutin ibu-ibu. Jangan baru sholat sekali, udah update status. Alhamdulillah udah punya istana di surga. Masya Allah. Ya, jadi perbaiki yang wajib, tingkatkan yang sunnah, baru yang lainnya. Ada sunnah duha, sunnah tahajud, sunnah witir, semuanya punya faidah yang berbeda-beda. Ya. Kalau ingin dikabulkan doanya, tahajud. Ingin rezekinya banyak, duha. Ingin datang jodoh, semuanya. Ya, Oke. insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Iya. Tapi yang lucu juga masa sholat rawatib tapi nggak sholat wajib. Betul. Tapi gimana kalau orang nggak sholat tapi sedekahnya banyak?
Itu tidak bisa dibandingkan. Sama kayak lebih penting mana? Pakai baju atau pakai celana, Ibu? Mending Baju pakai panjang, baju panjang. Jadi pakai baju nggak pakai celana atau pakai celana nggak pakai baju? Nah, jadi dua-duanya adalah baik karena itu adalah perintah Allah. Oke, terima kasih Ustadz, Masya Allah. Tapi tiba-tiba pas lewat sini, saya mencium bau-bau sampo di mana ya? Oh, ada pengantin baru ternyata di sini, iya benar. Sehat Gus Asmi? Alhamdulillah sehat. Mana istrinya? Oh, istrinya juga di sini. Sini istrinya. Boleh berdiri, sini. Ini baru menikah, sini istrinya. Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Yuk, ayo nyecep, ayo duitnya. Ada catering di sana. Udah berapa lama menikah tuh? Sejak Juni tahun lalu nih Pak. Juni tahun lalu, berarti ini adalah Ramadan pertama sebagai suami istri. Ya alhamdulillah. Gimana rasanya? Kalau ditanya gimana rasanya, mau dia belum menikah ataupun sudah menikah, kita menyebut bulan Ramadan harus dengan hati yang bahagia. Nah, tapi kan bedanya sekarang sudah menjadi imam bagi seseorang. Tanggung jawabnya bertambah. Benar, tanggung jawabnya bertambah. Apa saja yang dilakukan dan perbedaan antara masih bujang dengan sudah punya pasangan? Yang pertama, Kak Ivana tadi tanya bahagia apa enggaknya. Bahagianya double-double pastinya ya. Bahagia double. Ya, dan saya alhamdulillah sekarang punya tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga. Jadi tanggung jawabnya bertambah dan yang harus saya lakukan setiap hari adalah bermuhasabah diri, introspeksi diri terus menerus agar bisa menjadi kepala keluarga yang lebih baik, menjadi seorang imam yang lebih baik. Gitu, Mau disampaikan apa ke istri atau sampaikan sesuatu? Manggilnya apa sih manggilnya? Manggilnya apa bunda atau sayang nggak apa-apa. Sayang ya? Sayang, sok. Sayang, ini Ramadan pria ya dong. Apa ini? Ini Ramadan kita pertama gitu. Ayo cepet. Jangan Ivan, malu saya kalau gitu. Nggak apa-apa ya. Coba. Jangan Ivan. Istriku. Jangan Ivan beneran. Saya nggak bisa kayak gitu. Beneran. Coba. Istriku. Ya baik, istriku apa? Habis itu gimana? Beneran. Ini gak Beneran masih baru. Ini gak ada ini. di skrip. Gimana? Bilang dong, doakan saya jadi imam kayak gitu. Ya doain aku bisa jadi imam yang baik buat kamu, bisa bimbing keluarga ini jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya. Cium tangan suaminya. Ya. Iya. Kayak- Kayak main sinetron saya. Cium kening istrinya. Kan halal ini. Ini harus disayang kepada istri, Masya Allah. Saya cuma Mudah-mudahan jadi imam yang baik, mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh-soleh ya. Ya. Kok tiba-tiba mukanya merah? Didoakan ya sakinah mawaddah warahmah. Fil jannah insya Allah. Amin rabbil alamin. Kamu tuh usia berapa tahun? usia 22 tahun tahun ini. Tahun ini baru 22 tahun berarti ketika menikah usia baru 21 tahun. Keputusan luar biasa untuk menikah muda. Apa yang memutuskan seperti itu? Yang membuat saya mengambil Memutuskan untuk menikah muda. Mungkin kalau keputusannya karena dari guru-guru saya, orang tua saya udah ada support juga ridho dari mereka, ya saya langsung gas aja kalau gitu. Alhamdulillah. Lagi orang tua ridho, guru ridho, langsung saya gas. Iya, tidak ada yang bisa ditunda-tunda lagi ya. Benar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doakan ya keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Boleh duduk lagi, boleh. Udah, nggak usah. Pamit dong. Suamiku mau duduk ya, gitu ya benar.